يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan pelajaran kita. Semua hadis-hadis di dalam kitab itu berisikan tentang apa? At-targhib wa tarhib. Apa artinya targhib? Motivasi, ya, dorongan untuk beramal kebajikan, amal soleh. Kemudian at-tarhib adalah at-takhwif, yaitu ancaman meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman melakukan maksiat. Itu namanya apa? At-tarhib. Kita sudah sampai masuk ke hadis ke berapa? Ke 4. Ya. Hadis tentang beratnya resiko berbicara sembarangan. Ya. Beratnya resiko berbicara sembarangan. Kenapa? Karena berbicara sembarangan ancamannya ternyata adalah api neraka. Berbicara sembarangan ancamannya api neraka. Begitu pula sebaliknya. Janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang perkataannya baik adalah surga. Janji Allah terhadap yang baik perkataannya adalah surga. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hadisnya muttafaqun alaihi. Sudah dijelaskan ya, muttafaqun alaihi, yaitu hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imaman, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya ada seorang hamba atau seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, ia berbicara atau berkata suatu ucapan, suatu kalimat, yanzilu biha, yang dengan kalimat itu menjerumuskan dia finnar, ke dalam api neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh antara timur dan barat. Timur dan barat itu luar biasa jaraknya, jauhnya, ya, dari ujung timur dengan ujung barat. Artinya dia mendapatkan posisi di dalam api neraka yang sangat dalam, yang azabnya sangat pedih. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah
bahwa ucapan adalah merupakan salah satu pintu, bahwa ucapan adalah merupakan salah satu jembatan bab yang dilakukan oleh anggota tubuh, salat, ya kan, puasa, zakat, haji, semuanya itu apa? Amalan yang digerakkan oleh anggota tubuh. Maka seorang muslim tidak hanya mengucapkan saya muslim, saya sudah bersyahadat, lalu dia tidak mengerjakan salat. Muslim gak itu? Itu bukan muslim. Muslim itu harus salat, muslim itu harus puasa, harus mengeluarkan zakat, harus berhaji kalau ia mampu, harus bersedekah, harus berbuat baik, menjaga lisannya, meninggalkan maksiat. Muslim itu harus seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam hadis ini anjuran untuk berkata yang baik dan meninggalkan perkataan yang sia-sia. Karena perkataan yang tidak baik, seseorang bisa terjerumus ke dalam api neraka. Maka dalam hadis ini adalah anjuran untuk berkata yang baik dan meninggalkan perkataan yang sia-sia. Maka jangan remehkan lisan. Jangan remehkan lisan antum. Ya. Jangan remehkan lisan antum. Karena amalan ibadah seseorang bisa terhapus juga karena lisannya. Ya kan? Seseorang amal ibadahnya bisa terhapus karena perkataannya. Banyak sekarang ini di media sosial ucapan-ucapan yang kalau kita pelajari itu bisa membatalkan keislaman seseorang tersebut. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati kalau mengucapkan. Selalu kita diperintahkan sebelum berkata dipikirkan terlebih dahulu, supaya apa yang antum ucapkan itu keluar dengan kata-kata yang baik, ya, tidak membuat orang tersinggung. Dan ini antum betul-betul hafal hadisnya karena sangat besar faedahnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya saya bacakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi Allah afwan la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah. Jadi sama dengan hadis yang tadi. Ya, sama dengan hadis yang tadi. Sesungguhnya ada seorang hamba, ya, dia mengucapkan suatu perkataan min ridwanillah, perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, yang mungkin orang tersebut dia tidak terlalu memperhatikan ucapannya. Paham maksudnya? Ada seseorang yang berkata yang mungkin orang tersebut tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu menghiraukan perkataan dia. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu biha darajat. Melalui ucapannya itu Allah mengangkat derajatnya. Karena perkataan yang keluar adalah perkataan yang baik. Jadi ada orang yang berkatanya luar biasa baiknya. Sejuk hati kita kalau mendengar nasihat-nasihatnya. Kalau ia berkata selalu baik, selalu menyenangkan hati kita, tidak pernah menyinggung orang lain. Jadi ada orang yang berkata, ketika ia berkata dia pun tidak terlalu menghiraukan apakah perkataan saya ini akan diambil manfaatnya oleh si pendengar, apakah perkataan saya ini adalah merupakan nasihat kepada saudara saya. Yang penting dia berkata yang baik. Namun ternyata perkataan itu adalah perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Orang tersebut bisa terangkat derajatnya. Namun yang kedua, ada juga orang la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah,
ia berbicara suatu perkataan yang perkataan itu membuat Allah marah, murka kepadanya. La yulqilaha balan, dia juga tidak menghiraukan perkataannya. Bahwa orang bisa tersinggung dengan perkataannya, Allah bisa murka dengan perkataannya. Yang penting berkata dan tidak pernah memikirkan bahwa perkataannya itu bisa memurkakan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan Allah murka. Tidak pernah menghiraukan perkataannya kalau perkataannya bisa membuat orang tersinggung. Jadi ada dua jenis manusia. Jenis yang pertama adalah orang baik, yang selalu berkata yang baik, tidak pernah menghiraukan bahwa perkataannya itu akan dipuji oleh orang lain. Yang penting dia mengucapkan yang baik-baik. Namun tipe yang kedua adalah orang yang selalu berkata yang tidak baik dan tidak pernah memperhatikan bahwa perkataannya itu akan menyakitkan orang lain. Tidak pernah memperhatikan bahwa perkataannya itu justru akan menjadikan Allah murka. Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahwi biha fi jahannam. Dia dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Wal iyadu billah. Nas'alullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ya, itu ada sisi targhib, dorongan, motivasi untuk beribadah kepada Allah, dorongan untuk menjaga lisan kita, dan juga ada ancaman ya bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Biasa ada yang kalau bicara ngelantur ya, kalau terlalu banyak bercanda itu seseorang biasanya kemana-mana perkataannya. Itu sampai di sosial media juga seperti itu. Tidak diperhatikan apakah yang dia tulis tersebut itu menyinggung orang lain atau tidak. Ternyata tulisannya di sosial media itu adalah membuat Allah marah, sehingga menjadikan seseorang itu bisa masuk ke dalam api neraka. Dan ada juga yang senantiasa menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Maka sekarang ini sosial media di tangan kita. Kalau antum mau menulis status-status di sosial media, itu silahkan antum menulis yang baik-baik. Siapa tahu ada di antara yang membaca status antum, tulisan Anda, dan itu mendapatkan hidayah, sehingga antum mendapatkan ridho dari Allah. Allah bisa masuk surga disebabkan karena itu. Jadi seseorang tidak mengetahui dari sisi mana seseorang itu mendapatkan kasih sayang Allah sehingga Allah memasukkan ia ke dalam surga. Dan orang juga tidak mengetahui dari dosa mana sehingga dosa itu sangat berat, orang bisa masuk ke dalam neraka. Baik, maka intinya adalah menjaga apa? Lisan. Kemudian dalam hadis ini ada janji Allah bahwa orang yang baik akan dimasukkan ke surga, dan orang yang tidak baik lisannya juga akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh ulama bahwa al-jannatu darajat wan naru darakat. Apa artinya darajat? Ya, darajat. Surga itu bertingkat-tingkat, dan bertingkatnya disebut darajat. Sedangkan neraka itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkatnya neraka itu tidak disebut darajat, tapi apa? Darakat. Darajat itu adalah bentuk pujian, sifat terpuji. Ya. Makanya orang yang berilmu, orang yang beriman itu diangkat derajatnya kepada Allah. Ya. Derajat itu adalah merupakan sifat yang terpuji. Sedangkan darakat artinya itu juga adalah tingkatan, bahwa neraka itu darakat, bertingkat. Tetapi darakat itu adalah merupakan bentuk kehinaan, bukan bentuk pujian. Darakat artinya keduanya adalah apa? Tingkatan, bahwa surga itu bertingkat tapi bahasanya adalah darajat, dan neraka itu bertingkat, bahasanya disebut darakat. Darakat. Baik.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 13 sampai ayat yang ke-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jadi jelas janji Allah kepada orang baik itu adalah surga, dan ancaman bagi orang yang tidak baik itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Ini lisan, ya kan? Ini adalah lisan, berkata yang baik. Apabila ia tidak mampu berkata yang baik, hendaknya dia diam. Dari hadis Nabi SAW melahirkan 3, ya, bahwa perkataan seseorang itu bisa melahirkan 3, ya. Yang pertama adalah bisa melahirkan kebaikan. Perkataan seseorang bisa melahirkan keburukan, dan perkataan seseorang bisa tidak melahirkan kebaikan tapi tidak juga melahirkan keburukan. Ada kalau kita berbicara tidak juga mendapatkan derajat dari Allah, tapi tidak juga berdosa dengan ucapannya. Tapi ada memang ucapan, kalau Anda ucapkan, Anda diangkat derajatnya, mendapatkan pahala dari Allah. Seseorang mendapatkan nasihat dari antum, mendapatkan hidayah dari perkataan antum. Tapi ada juga perkataan seseorang bisa tersinggung, tersakiti, seseorang bisa kufur. Ada orang yang mengucapkan kata-kata, diambil perkataannya itu, diamalkan, dia kufur. Waliyadzubillah. Jadi ada perkataan bisa melahirkan kebaikan dan bisa melahirkan keburukan, dan ada juga perkataan yang tidak melahirkan kebaikan namun tidak juga melahirkan keburukan. Paling tidak kalau antum tidak bisa berkata yang baik, diam. Maka diamnya antum ini, bahkan diamnya seseorang bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itu diam lebih baik. Diamnya saat itu lebih baik daripada dia berkata. Makanya kita lihat ketika kita berbicara, berdialog, ngobrol kepada seseorang, itu dikontrol, ya, dikontrol ucapannya. Apalagi berbicara kepada guru, ya, kepada ustadz kita. Ya. Makanya para ulama kita dulu, mereka belajar adab sebelum mempelajari ilmu. Sampai Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya, nahnu ta'allamna al-adab salasina aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kata Abdullah ibn Mubarak, kami mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan mempelajari ilmu hanya 20 tahun. Lebih banyak adab mereka pelajari daripada ilmu. Kemudian ibunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika disuruh oleh ibunya kepada Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada gurunya, kalau tidak salah Rabi'ah. Apa kata ibunya kepada Imam Malik? Pelajari adabnya sebelum mengambil ilmunya. Maka seseorang penuntut ilmu, ikhwan, itu tidak bermanfaat ilmunya, tidak berfaedah kalau ia belum mempelajari sebuah adab yang baik. Ya. Paling penting adalah adab. Karena seseorang itu bisa dinilai orang itu berilmu kalau tutur katanya baik, adabnya kepada orang baik. Seseorang yang punya banyak ilmu pun bisa dikatakan tidak berilmu tatkala adabnya tidak baik kepada saudaranya, kepada gurunya, kepada orang lain. Maka yang paling terpenting adalah pelajari adab. Pelajari adab. Baik.
Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis keberapa sekarang? Hadis yang kelima ya. Baik, kita lanjut pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima temanya adalah kecemburuan Allah terhadap mukmin. Ada semua bukunya ya. Kecemburuan Allah terhadap mukmin. Hadis ini melalui judulnya kita bisa mengetahui bahwa Allah itu cemburu kepada mukmin, pada orang yang beriman. Kapan Allah cemburu? Tatkala seorang mukmin itu bermaksiat kepada Allah. Kapan Allah cemburu? Tatkala seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Apa itu maksiat? Maksiat adalah meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Jadi maksiat pada dua hal, bukan hanya melaksanakan kemungkaran. Ya. Maksiat itu disebut dengan maksiat tatkala seseorang meninggalkan sholat. Orang itu disebut bermaksiat tatkala Ramadan dia tidak berpuasa. Orang itu disebut bermaksiat kalau berkata yang tidak baik, tidak menghargai gurunya, tidak bagus adabnya. Semua itu adalah merupakan maksiat. Ya. Banyak orang memahami bahwa maksiat itu ketika berzina, minum khamar, mencuri. Tapi tidak pernah mereka fahami bahwa maksiat itu juga ketika meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Jadi apa artinya maksiat? Meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Larangan Allah berzina, ia lakukan. Larangan Allah mencuri, ia lakukan. Larangan Allah untuk tidak melakukan kesyirikan, dia melakukan kesyirikan. Dan Allah cemburu terhadap seorang mukmin yang melakukan keburukan. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yagharu wa ghairatullahi ay ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Hadis muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah itu ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Tatkala seorang mukmin mendatangi yang Allah haramkan. Kapan Allah cemburu? Tatkala seorang mukmin melakukan keharaman, melakukan maksiat. Itu tandanya bahwa Allah cinta kepada seorang mukmin. Karena seseorang tidak akan cemburu kecuali ia cinta kepadanya. Ya kan? Anda kalau tidak cinta kepada seseorang tersebut, itu biar diapain oleh orang lain, Anda tidak akan cemburu. Tatkala Anda cemburu, berarti ada rasa cinta kepadanya. Itu. Allah cemburu kepada seorang mukmin yang bermaksiat kepadanya. Tandanya bahwa Allah cinta kepada seorang mukmin. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, maka Allah tidak akan cemburu tatkala kita bermaksiat. Kan tidak masuk akal ya, ikhwan. Manusia diciptakan oleh Allah, ya kan? Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita pasangan, Allah yang memberikan kita ilmu. Kalau Allah menginginkan kita mati hari ini. Sahih enggak? Allah juga yang memasukkan kita ke surga. Allah juga yang membebaskan kita dari api neraka. Allah yang membebaskan kita dari musibah. Bahkan manusia itu tidak mempunyai apa-apa. Semuanya atas kehendak Allah. Karena antum punya kehendak Anda pun itu adalah atas kehendak Allah. Anda ingin apa? Keinginan Anda pun itu ciptaan Allah. Alaysa kadzalik? Semua ciptaan Allah. Makanya ketika antum membaca alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin di situ apa? Kullu ma siwallah.
segala sesuatu selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Apa artinya semesta alam? Tuhan segala sesuatu selain Allah. Maka Allah itu adalah apa? Tuhannya segala sesuatu. Antum, sekitar antum, yang antum miliki semuanya adalah milik Allah, dan Allah yang mengaturnya. Maka bagaimana mungkin Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita, dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, yang kita miliki adalah milik Allah, lalu kita bermaksiat kepada Allah? Iya kan? Nah, makanya Allah cemburu kepada hambanya yang bermaksiat kepadanya. Ini juga tandanya bahwa Allah benci seorang mukmin itu bermaksiat. Kalau antum cemburu, antum punya istri nih, cemburu enggak kalau ada orang-orang bermain tidak baik kepadanya? Cemburu enggak? Tidak senang, cemburu karena Anda cinta kepada istrinya, ya, kepada istri antum. Kalau antum tidak cemburu tatkala orang-orang bermain kepada dia, berarti Anda tidak cinta kepadanya, Anda benci. Ya kan? Anda benci kepadanya. Kalau Anda cemburu kepada istri Anda ketika seseorang main-main kepadanya, itu tandanya perbuatan orang tersebut kepada istri Anda tidak menyukainya. Berarti ketika Allah cemburu kepada hambanya yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat, Allah benci seseorang itu melakukan maksiat. Berarti Allah benci kemaksiatan. Paham ya? Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa ternyata Allah memiliki sifat cemburu. Tapi ingat, kecemburuan Allah itu tidak sama dengan cemburunya manusia. Kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat cemburu, tapi sifat cemburu Allah itu adalah yaliku bijalalihi, cemburu yang memiliki sifat kesempurnaan dan pasti ada hikmahnya. Cemburunya Allah memiliki hikmah. Ulama kita mengatakan innallaha yagharu walakin laisa ka gairatil makhluk, wa innallaha yafrahu walakin laisa ka farhatil makhluk, wa sifatullahi la tushbihu sifatil makhlukin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu, tetapi sifat cemburunya Allah berbeda dengan sifat cemburunya makhluknya, dan sesungguhnya Allah juga memiliki sifat berbahagia, bergembira, tetapi sifat bergembiranya Allah itu tidak sama dengan sifat gembiranya makhluknya. Ya. Wa sifatullah la tushbihu sifatil makhlukin. Maka sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya, walaupun ada kesamaan nama. Paham ya? Walaupun ada kesamaan nama, tetapi berbeda dari segi kesempurnaan dan kekurangannya. Manusia memiliki sifat yang sama namanya dengan sifat Allah, tetapi Allah memiliki sifat yang maha sempurna dan maha mulia, sedangkan manusia memiliki sifat yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Ya, maka antum jangan lihat kesamaannya. Ya, jangan lihat kesamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir."